Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandisa Devataytatu. Saya dari kelas 12B Keperawatan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kode dan kodar. Sebelum saya mempresentasikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Nah, yang pertama, kaitan antara beriman kepada kode dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Kode dan kodar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah, artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Kenyataan menunjukkan bahwa siapapun orangnya tidak mampu mengetahui takdirnya. Jangankan peristiwa masa depan, hari esok terjadi apa tidak ada yang mampu mengetahuinya. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai dengan doa, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai tujuan yang ditetapkan. Berkaitan dengan makna beriman kepada kode dan kodar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak sebelum ia dilahirkan, walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Janganlah sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha dan berbuat kejahatan. Pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang pencuri tertangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Umar. "Mengapa engkau mencuri?" tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, "Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban demikian, Khalifah Umar marah lalu berkata, "Pukul saja orang ini dengan cemeti." Setelah itu, potonglah tangannya. Para sahabat lain bertanya, "Mengapa hukuman yang diberatkan seperti itu?" Khalifah Umar menjawab, "Ya itulah yang setimpal, ia wajib dipotong tangannya, sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. 1. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya, bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut, atau yang biasa disebut kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, dan planet lainnya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir, kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik bagi yang meyakini doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang-orang yang bersungguh-sungguh memohon.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran surat Al-Baqarah. Yang keempat, tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pengertian tawakal diambil diantaranya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah kemudian bertawakallah." Dan yang selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu presentasi dari Nanda, kurang lebih yang mohon maaf. Dan sebelum selesai, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.